semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kali ini saya akan mempresentasikan seluruh materi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini dengan dosen pengampu Pak Rezi Abdurrahman SE, SY, MAK dengan mata kuliah Budaya Melayu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanum Oktaviani dengan NIM 21021347006 dari Universitas Riau dengan Prodi S1 Akuntansi. Baiklah, saya akan mulai untuk materi pertama, yaitu Kerajaan Melayu di Riau. 1. Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan ini berdiri tahun 1723 Masehi, didirikan oleh raja kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, putra Sultan Mahmud Syah dari Johor. Terlihat di sini ada foto dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Yang kedua ada Kerajaan Gasip. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15 dan 15 setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-13. Kerajaan ini terletak di Sungai Gasip di hulu Sungai Siak. Agama yang dianut di dalam kerajaan ini ada Hindu atau Buddha di periode pertama, dan periode kedua itu ada Islam. Yang ketiga yaitu ada Kerajaan Kunto Darussalam yang berdiri pada 1878 dan runtuh 1942. Agama yang dianut di dalam kerajaan ini adalah agama Islam, rajanya Tengku Ma'ali, dan pemerintahannya adalah monarki. Yang keempat ada Kerajaan Indragiri. Kerajaan ini didirikan tahun 1298 dan dibubarkan tahun 1945. Wilayahnya berada pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu. Agama awalnya Buddha, kemudian berubah menjadi Islam. Selanjutnya ada Kerajaan Kandis. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada 1 sebelum Masehi, mendahului berdirinya Kerajaan Moloyo atau Dharmasraya di Sumatera Tengah. Selanjutnya itu ada Kerajaan Riau Lingga yang didirikan pada tahun 1824 dengan pendirinya adalah Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah. Agama yang dianut di kerajaan ini adalah Islam Sunni. Pemerintahannya itu adalah monarki. Selanjutnya yang terakhir adalah Kerajaan Kampar Kiri yang didirikan pada 1700 oleh Tengku Yang di Pertuan Bujang Sati yang merupakan putra Yang di Pertuan Pagaruyung. Ibu kota dan pusat pemerintahannya terletak di Gunung Sahilan. Bahasa resmi di dalam kerajaan ini adalah Melayu Tinggi dan Minangkabau. Agama yang dianut adalah Islam dan pemerintahannya adalah monarki. Saya akan melanjutkan pada materi yang kedua, yaitu Adat dan Adab Melayu Riau. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pencipta, sesama manusia, dan lingkungan. Adat ini harus dipatuhi karena mengandung sanksi atas pelanggaran dan sudah diwariskan secara turun-temurun. Ada beberapa jenis-jenis adat, yaitu yang pertama, ada adat yang sebenar adat. Aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari penciptanya. Yang kedua itu adalah adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan itu adalah hukum norma atau adat buah pikiran leluhur manusia yang berperan untuk mengatur pergaulan kehidupan manusia. Yang selanjutnya ada adat yang teradatkan. Adat yang teradatkan ini adalah aturan budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia yang berbudi bahasa sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan dalam masyarakat. Yang terakhir adalah adat istiadat. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Selanjutnya
Adat istiadat suku Melayu Riau. Yang pertama, ada panggilan dalam keluarga. Panggilan yang pertama, untuk anak pertama itu dipanggil Long atau Sulung. Untuk anak kedua dipanggil Ngah atau Ongah. Untuk yang selanjutnya dipanggil Ci. Dan yang terakhir, untuk anak yang terakhir atau anak bungsu biasa dipanggil Cu atau Ucu. Yang kedua, dari adat istiadat suku Melayu Riau itu ada tradisi berkapur sirih. Tradisi ini adalah tradisi makan sirih yang diramu dengan kapur dan pinang. Tradisi ini merupakan warisan budaya masa silam sejak 300 tahun yang lalu. Yang ketiga, ada tradisi pakaian Melayu. Orang-orang Melayu selalu memilih pakaian yang sesuai dengan diri dan kedudukannya, berusaha memakai pakaian dengan baik dan benar, dan berusaha agar tidak melanggar segala pantang larang. Contoh pakaian Melayu yang bisa dilihat saat ini adalah baju yang saya pakai. Ini adalah baju kurung khas Melayu Riau. Baju ini biasa dipakai anak sekolahan di hari Jumat. Yang keempat, ada tradisi kematian. Tradisi ini seperti tradisi suku yang lain. Pada adat istiadat suku Melayu juga ada tradisi terkait duka cita atau kematian. Selanjutnya yang terakhir adalah tradisi perkawinan. Tradisi ini adalah tradisi umum yang diterapkan pada suku Melayu ketika melangsungkan pernikahan. Khusus wanita Melayu, 1 minggu sebelum menikah dilarang keras bepergian dan juga 3 hari sebelum menikah dilarang bepergian. Biasanya jika aturan itu dilanggar, maka akan berakibat fatal. Dilanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat, kelompok masyarakat yang teratur menetap di suatu daerah tertentu di mana para anggota kesatuan mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu. Selanjutnya ada hukum adat. Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Selanjutnya ada sanksi hukum adat. Sanksi hukum adat yang pertama itu ada hukum sosial. Jenis sanksi yang paling ringan dengan cara pengucilan terhadap yang melakukan pelanggaran hukum adat. Yang kedua ada membayar dam atau denda. Denda yang ditetapkan dapat berupa uang, perhiasan, hewan ternak, beras, padi atau lainnya sesuai dengan kesepakatan pengadilan adat. Yang ketiga ada penghapusan identitas. Sanksi ini adalah sanksi yang bersifat berat dengan tidak diakui lagi sebagai bagian dari suku atau kelompok hingga pengusiran dari daerah domisili. Selanjutnya materi yang keempat dengan judul Atur Cara Kehidupan dan Sistem Kepemimpinan. Kehidupan masyarakat Melayu pada dasarnya diatur oleh adat istiadat Melayu. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, adat istiadat berfungsi untuk mengatur hampir semua sisi kehidupan, memberikan arahan dan landasan dalam semua kegiatan, mulai dari hal yang besar sampai kepada hal yang paling kecil. Adat mengajar orang untuk menjadi manusia beradab, bersopan santun, toleran, saling menghormati, tahu diri, tolong-menolong agar dapat menciptakan suasana kerukunan dan dapat menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tunjuk ajar Melayu. Tunjuk ajar ialah pernyataan dalam bahasa khas yang mengemukakan petuah, nasihat, amanah, petunjuk, pengajaran, dan suri tauladan untuk mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan benar. Dalam Melayu, tunjuk ajar memiliki kedudukan yang sangat penting, menjadi rujukan atau patokan utama kesadaran, moralitas, dan pembentukan jati diri dalam kehidupan masyarakat. Fungsinya luas, yang secara metaforik disebut sebagai pegangan, azimat, pakaian, rumah, tulang, jagaan, amalan, dan timang-timang bagi diri.
Kepemimpinan Melayu. Pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat terpengaruh dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kepemimpinan Melayu, pemimpin adalah orang yang biasa disebut orang yang dituakan, didahulukan selangkah, atau ditinggikan seranting. Kejayaan seorang pemimpin diukur sekaligus diuji dari yang dapat dipertanggungjawabkannya di dunia dan di akhirat. Kepemimpinan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Sistem nilai adat dalam bentuk seperangkat norma dan sanksi menjadi panduan, sehingga lalu lintas sosial berjalan dengan harmonis. Masyarakat adat juga memiliki mekanisme pergantian pemangku adat. Pemangku adat itu harus diganti bukan ditukar. Sebab dengan diganti terbuka peluang yang menggantikannya akan lebih baik. Sebaliknya, jika dikatakan ditukar, berarti nilai yang ditukar sama saja dengan penukarnya, sehingga tidak ada kemajuan dan perbaikan. Selanjutnya ada materi yang kelima, yaitu Bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu Riau. Bahasa daerah yang ada di Provinsi Riau adalah Bahasa Melayu Riau yang digunakan masyarakat sehari-hari. Bahasa Melayu Riau digadang sebagai cikal bakal bahasa Indonesia, sehingga mirip dengan bahasa Indonesia. Pemilihan bahasa Melayu Riau sebagai akar bahasa Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Istilah bahasa Melayu mencakup sejumlah bahasa yang saling bermiripan yang dituturkan di wilayah Nusantara dan di Semenanjung Malaya. Sebagai bahasa yang luas pemakaiannya, bahasa ini menjadi bahasa resmi di Brunei Darussalam, Indonesia sebagai bahasa Indonesia, dan Malaysia juga dikenal sebagai bahasa Malaysia. Bahasa Melayu merupakan lingua franca dalam kegiatan perdagangan dan keagamaan di Nusantara sejak abad ke-7. Tulisan Arab Melayu. Perlambangan huruf Arab Melayu merujuk pada bentuk huruf Arab. Setiap huruf, walau merupakan huruf tambahan untuk mewakili bunyi bahasa Melayu, harus tetap merujuk pada rujukan utama, yakni huruf Arab. Maka demikian, huruf Arab Melayu terdiri dari 3 jenis, yakni huruf hijaiyah, yaitu huruf Arab. Bisa dilihat dari tampilan slide ini ada huruf hijaiyah yang merupakan huruf Arab. Dan selanjutnya adalah huruf elah atau illah. Huruf ini berfungsi untuk menegaskan bunyi A, I, U, serta bunyi diftong. Dalam penulisan bahasa Melayu, huruf elah juga berperan untuk membantu bunyi vokal E dan O. Yang ketiga ada huruf Melayu sendiri. Huruf-huruf ini muncul karena keperluan untuk mewakili bunyi huruf yang tidak dimiliki dalam hijaiyah, seperti G, Ng, Ny, C, P. Selanjutnya ada materi yang keenam, yaitu Kesenian Melayu di Riau. Kesenian Melayu Riau. Dalam perkembangannya, kesenian Riau adalah bagian dari nilai keindahan yang tertata api, namun tak lepas dari tuntunan nilai norma Melayu yang bercorak Islam. Riau sangat kaya dengan ragam bentuk kesenian, baik seni pertunjukan seperti teater, tari, musik, dan nyanyian maupun sastra. Dalam perkembangannya, kesenian Riau tersebut memiliki kaitan erat dengan kegiatan adat, tradisi, maupun keagamaan yang terwarisi turun-temurun. Sejarah atau identitas bangsa Indonesia sesungguhnya tidak jauh dari kebudayaan Melayu. Rumpun bahasa yang kita pakai sehari-hari pun berasal dari bahasa Melayu. Ada jenis-jenis kesenian Melayu, seperti seni tari. Seni tari ini adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Di Riau, seni tari dibedakan menjadi 2, yaitu tari sakral. Contoh dari tari sakral seperti tari mayang, tari zapin, dan lain-lain. Yang kedua ada tari profan. Contoh dari tari
ini ada tari olang-olang, tari makyong, dan lain-lain. Jenis kesenian Melayu selanjutnya itu adalah seni teater. Seni teater ini adalah proses pemilihan teks atau naskah, penafsiran, penggarapan, penyajian atau pementasan, dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik atau audiens. Teater menurut jenisnya terbagi dua, yaitu teater tradisional, yang biasanya cerita dalam teater tradisional mengusung budaya setempat dan disampaikan secara improvisasi atau tanpa teks. Contoh dari teater tradisional ini ada reog, banjat, tonger. Yang kedua ada teater modern, penyampaian ceritanya berdasarkan pada naskah dan sumber ilmunya dari dunia barat, dan juga bahannya dari kejadian sehari-hari atau karya sastra. Contoh dari teater modern ini ada drama, sinetron, dan film. Jenis-jenis kesenian Melayu selanjutnya yaitu seni ukir. Seni ukir adalah proses mengolah permukaan suatu objek yang berukuran dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan sehingga didapat imaji tertentu. Secara umum, seni ukir Melayu dibagi menjadi 5 macam, yaitu haut relief atau relief tinggi, 2 demi relief atau relief setengah tinggi, 3 bas relief atau relief rendah, 4 relief incrus atau relief tenggelam, dan yang terakhir ajor atau ukiran kerawang. Jenis kesenian Melayu selanjutnya itu adalah seni musik. Musik Melayu adalah aliran musik tradisional yang bermula dan berkembang di wilayah pantai timur Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Pada awal perkembangannya, alat musik yang digunakan lebih didominasi oleh tingkahan rebana, petikan gambus, gesekan biola, pisitan akordian, tingkahan gong, dan tiupan serunai. Ini dipengaruhi oleh kebudayaan dari tanah Arab dan Eropa tradisional. Seiring dengan perkembangan teknologi, itu semua digantikan dengan alat musik elektronik berupa keyboard. Jenis kesenian Melayu selanjutnya itu ada seni rupa. Seni rupa ini adalah sebuah konsep atau nama untuk salah satu cabang seni yang bentuknya terdiri atas unsur-unsur rupa, yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, dan warna. Makna bentuk karya seni rupa tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya unsur-unsur yang membentuknya, tetapi dari sifat struktur itu sendiri. Dengan kata lain, kualitas keseluruhan sebuah karya seni lebih penting dari jumlah bagian-bagiannya. Selanjutnya ada materi yang ketujuh, yaitu tradisi lisan dan tradisi tulis. Tradisi lisan atau orality merupakan salah satu cara penyampaian sejarah melalui lisan. Tradisi seperti ini sudah dilakukan sejak lama, sebelum masyarakat mengenal sistem penulisan. Tradisi lisan ini disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan atau kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu. Ciri-ciri tradisi lisan yaitu ada pewarisan dan penyebaran dilakukan secara lisan. Yang kedua, memiliki sifat menurut tradisi. Yang ketiga, terdapat bentuk dan varian yang berbeda. Yang keempat, tidak diketahui pengarang atau penciptanya atau bersifat anonim. Dan yang kelima adalah memiliki bentuk yang berpola. Contoh dari tradisi lisan itu ada wayang kulit, makyong, didong, rabab pariaman, dan batombet. Fungsi dari tradisi lisan itu sendiri ada sebagai hiburan, sebagai pendidikan, untuk mengenang masa lalu, sebagai solidaritas dan kebersamaan, dan sebagai religius atau mantra. Selanjutnya ada tradisi tulis atau literasi, yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Tulisan yang berupa naskah itu dipandang sebagai cipta sastra karena teks yang terdapat di dalam naskah itu merupakan suatu keutuhan dan mengungkapkan pesan. Pesan yang terbaca dalam teks secara fungsional berhubungan erat dengan filsafat hidup masyarakat pendukungnya. Teks tulisan dapat berupa tulisan tangan, tetapi dapat pula tulisan cetakan. Contoh dari tradisi tulis itu ada kaligrafi.
yaitu suatu seni rupa artistik yang dikenal sebagai tulisan tangan. Yang kedua ada prasasti, yaitu peninggalan kerajaan pada zaman dahulu yang ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta, yang berisi tentang sejarah kerajaan dan peristiwa penting yang ditulis di batu, daun lontar, dan lain. Contoh selanjutnya itu ada karya sastra, yaitu ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Contoh karya sastra ada cerpen, biografi, dan puisi. Selanjutnya materi yang ke-8 dengan judul Sistem Ekonomi Melayu. Ekonomi dan mata pencaharian Melayu Riau. Sistem mata pencaharian masyarakat Melayu terlihat dari aktivitas mereka yang menggunakan dan memanfaatkan alam saujana di sekitarnya. Masyarakat Melayu pada umumnya menghuni di tepi 4 sungai besar di Riau dan cabang-cabangnya, yaitu Sungai Rokan, Sungai Kampar, Sungai Siak, dan Sungai Kuantan atau Indragiri. Tapak Lapan. Tapak Lapan ini adalah sebutan khusus untuk menjelaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan orang Melayu yang menunjukkan jenis pekerjaan sebagai sumber pendapatan keluarga Melayu. Hal tersebut disebutkan oleh Hamidi 1992 pada halaman 212. Tapak Lapan. Tapak Lapan merupakan sebutan mata pencaharian yang terdiri atas 8 tapak atau tipi. Mata pencaharian antara lain berladang, yaitu pemenuhan keperluan bahan makanan pokok. Yang kedua, pekerjaan berburu yang tujuannya untuk pemenuhan sumber protein dan daging. Yang ketiga, ada perkebunan. Pekerjaan ini mendukung pekerjaan lainnya seperti berkebun kelapa, kopi, kebun cengkeh, dan lain-lain. Yang keempat itu ada berniaga. Bidang ini dilakukan dengan tukar-menukar barang atau biasa disebut atau sering disebut barter ke sesama penduduk. Yang selanjutnya itu ada menangkap ikan. Mereka mencari ikan dengan beragam alat tangkap. Contoh alat tangkap yang dipakai itu adalah ada jaring, sundang, pengilau, jala, sero, lupah, belulung, tajur atau jantang, rawai, buntang, kail, engkala, empuling, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada beniro atau menetek benau atau kelapa. Tapak lapan yang selanjutnya itu ada perhutanan, yaitu mengumpulkan hasil hutan, misalnya berotan, berkayu, berdamar, dan berbagai pekerjaan lainnya yang bersumber dari hutan. Dan yang terakhir ada bertukang. Pekerjaan ini lebih kepada aktivitas menjual jasa, tenaga, keahlian, atau kemahiran kerja. Selanjutnya materi yang terakhir ada ekonomi Melayu era global dan etos kerja masyarakat Melayu. Ragam ekonomi kreatif masyarakat Melayu Riau. Ekonomi kreatif adalah salah satu sektor perekonomian yang menggunakan ide dan pengetahuan berkonsep kreativitas dari manusia yang berperan sebagai faktor produksi utamanya. Konsep perekonomian ini lebih mengutamakan kreativitas, ide, dan pengetahuan dari sumber daya manusianya. Dalam perkembangannya, ekonomi ini telah terbukti dapat memajukan perekonomian yang salah satu di negara kita, yaitu Indonesia. Selanjutnya ada tantangan ekonomi Melayu era global. Yang pertama itu ada tingginya tuntutan akan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua ada banyaknya pesaing dari luar negeri. Yang ketiga ada infrastruktur belum optimal. Yang keempat masuknya budaya asing. Yang kelima minimnya pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif. Dan yang terakhir ada rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni kreatif. Etos kerja. Etos berarti watak atau karakter seorang individu atau kelompok manusia yang berupa kehendak atau kemauan yang disertai dengan semangat yang tinggi guna mewujudkan sesuatu keinginan atau cita-cita. Etos kerja masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu dulunya memiliki etos kerja yang disebut semangat kerja yang tinggi, semangat yang mampu harkat dan martabat kaumnya untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan masyarakat dan dengan bangsa lain.
sedangkan etos kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu. Diakui oleh banyak ahli karena hal ini sangat ideal dengan etos kerja yang universal, terutama di dunia Islam. Dengan modal pedoman kerja Melayu tersebut, masyarakat Melayu mampu membangun negeri dan kampung halaman. Mereka juga mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan menghadapi persaingan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan di materi-materi yang sudah saya pelajari dari awal semester sampai akhir semester. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.